Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua peserta OSN OSK 2023. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat selalu sampai tibanya pelaksanaan OSN OSK 2023 tahun ini. Kembali di video kali ini kita akan coba membahas soal simulasi OSN OSK tahun 2023 yang sudah dilaksanakan. Untuk adik-adik yang sudah bisa menjawab, tidak apa-apa, bisa langsung di skip video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk adik-adik yang belum sempat ketemu jawabannya. Amin ya robbal alamin. Langsung aja ke pembahasan soal simulasi. Sebuah bola dilempar ke atas secara vertikal dengan kecepatan awal 7 meter per sekon dan ketinggian awal 5 meter. Waktu yang dibutuhkan hingga bola mencapai tanah adalah titik-titik detik ya. Jadi langkah pertama seperti biasa kita menentukan besaran-besaran yang diketahui, di mana dalam soal diketahui ada kecepatan awal 7 meter per sekon, kemudian ada ketinggian awalnya 5 meter, kemudian ditanyakannya adalah waktu hingga bola mencapai tanah atau T-nya ya. Langkah berikutnya adalah kita coba merubah soal cerita ini dalam bentuk gambar ya, agar lebih jelas gerak dari bola tersebut. Dari soal tadi bisa kita gambarkan seperti berikut. Nah, ini adalah soal tadi kita ubah dalam bentuk gambar, di mana bola dilemparkan dengan ketinggian awal 5 meter dan kecepatan awal tadi 7 meter. Naik, kemudian tentunya akan mencapai titik tertinggi atau titik maksimum di Q. Kemudian karena sudah tidak ada kecepatannya, maka bola ini akan turun dan sampai ke tanah. Maka yang jadi pertanyaan adalah berapakah total waktu dari P, Q, R ya itu. Yang pertama kita hitung adalah kita akan mencoba mencari berapa waktu naiknya ya dari P ke Q, di mana gerak dari P ke Q adalah gerak vertikal ke atas. Kita punya persamaan bahwa Vt sama dengan V0 min Gt ya. T di sini adalah waktu untuk naik sampai ke ketinggian maksimum. Apabila mencapai tinggi maksimum, maka tentunya nanti kecepatan akhir di sini adalah 0 ya, itu syaratnya untuk mencapai ketinggian maksimum. Nah, kita langsung di sini nilainya 0 untuk ketinggian maksimum kecepatannya. Kemudian kecepatan awal tadi ada 7, kemudian G gravitasi nanti kita ganti dengan 9,8. Kemudian kita lanjut, jadi di sini GT-nya sama dengan 7. Nah, jadi kita bisa hitung waktu untuk naik ke ketinggian maksimum adalah 7 dibagi dengan G ya. Kemudian kita ganti nilai G-nya 9,8, maka kita dapat waktu naik ke ketinggian maksimumnya adalah 0,714 detik ya. 0,714 detik. Ini kita sudah dapatkan T naiknya, tinggal nanti T turunnya. Nah, kita akan coba cari dari waktu naik ini berapa ketinggian maksimum yang dicapai bola ini dari titik P ya. Kita hitung dengan persamaan gerak vertikal ke atas. Jadi Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH, di mana Vt tetap kecepatan di tinggi maksimum adalah 0 ya. Kemudian H ini adalah dari P ke Q yang kita butuhkan. Kita substitusi nilainya. Vt adalah 0 di ketinggian maksimum. Kemudian kecepatan awalnya 7
2 kali gravitasinya 9,8 dikali ketinggian dari P ke Q. Nah, jadi silahkan nanti bisa dihitung. Kita dapatkan 7 kuadrat 49, 2 kali 9,8, 19,6 dikali H. Jadi nilai H adalah hasil bagi antara 49 dibagi dengan 19,6. Maka kita dapatkan ketinggian dari P ke Q adalah 2,5 meter. Sehingga kita bisa hitung tinggi total dari tanah ini adalah 5 meter ditambah dengan ketinggian dari P ke Q yaitu 2,5. Jadi ketinggian totalnya adalah 7,5 meter ya. Jadi nanti pada saat turun tentunya bola akan jatuh dari ketinggian 7,5 meter. Sekarang kita ke gerak berikutnya yaitu gerak dari Q ke R, di mana Q ke R adalah gerak jatuh bebas. Tentunya kalau jatuh bebas itu kecepatan awalnya 0. Kita punya persamaan H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat, di mana nanti V0-nya adalah 0, jatuh bebas. Kemudian H kita ini adalah H totalnya. Ketinggian dari Q sampai R itu adalah H totalnya 7,5, kita masukkan nanti. Dan waktu di sini adalah waktu turun yang kita perlukan. Kita dapatkan H adalah 7,5, kecepatan awal dikali waktu karena nilainya 0, maka langsung aja 0 tambah setengah kali gravitasinya 9,8 kali T kuadrat. Kemudian kita dapatkan setengah dari 9,8, 4,9 T kuadrat. Jadi T kuadrat adalah 7,5 bagi 4,9. Kemudian kita akarkan 7,5 dibagi 4,9 di bawah akar. Kita dapatkan dengan menggunakan kalkulator tentunya 1,237 detik ya. Ini adalah waktu turun ya. Jadi dari Q ke R waktu yang diperlukan adalah 1,237 detik. Nah, sekarang jadi waktu bola dari Q ke R adalah 1,237 detik. Nah, kembali ke pertanyaannya adalah berapa lama hingga bola mencapai tanah? Tentunya tinggal kita jumlahkan saja waktu naik ditambahkan dengan waktu turun ya. Jadi waktu bola dari awal dilempar sampai mencapai tanah itu tambahkan saja waktu naik ditambah dengan waktu turun. 0,714 waktu naiknya ditambah 1,237 waktu turun, sehingga nilainya adalah 1,951 ya, 1,951. Nah, kita kembali ke pembulatan ya, karena ini nilainya 9 dengan 5, kita bulatkan menjadi 2 ya. 2,0 karena penulisannya harus satu angka di belakang koma seperti petunjuk di awal ya. Jadi setelah ini tinggal adik-adik nanti kembali ke soal, nanti di kolom jawaban ini tinggal diketik saja 2,0 detik. Jadi itulah waktu yang diperlukan bola untuk mencapai tanah ya. Itulah pembahasan soal simulasi fisika OSK 2023. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang ingin didiskusikan bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih, jumpa lagi di pembahasan soal simulasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.